Baik, perkenalkan nama saya Indah Situmorang dengan NIM akhir 019. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata perkuliahan perpajakan 1 yang dimana dengan tema pengertian KUP, hak dan kewajiban NPWP dan juga NPPKP. Jadi mata kuliah perpajakan 1 ini diampu oleh dosen yang pertama Bapak Dr. Wirmi Eka Putri SEMS MSI dan juga Ibu Aninda Puji Adilah MAK. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih itu KUP. Jadi KUP ini adalah aturan dasar yang mengatur semua hal umum mengenai perpajakan. Sebentar. Jadi KUP ini diatur dalam Undang-Undang nomor nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan juga tata cara perpajakan yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir kali dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Baik, kita masuki pembahasan yang kedua yang dimana pembahasannya adalah hak dan kewajiban wajib pajak dan juga fiskus. Jadi wajib pajak ini mempunyai hak antara lain yang pertama wajib pajak ini berhak untuk mendapatkan NPWP. Jadi setiap orang ataupun badan yang udah memenuhi syarat subjektif dan objektif dapat berhak mendaftarkan dan memperoleh nomor pokok wajib pajak. Wajib pajak juga berhak untuk melaporkan, menghitung dan juga membayar sendiri pajak dalam sistem self assessment. Jadi WP ini diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak terutang, membayar dan juga melaporkannya. Selanjutnya, wajib pajak ini juga berhak untuk mendapatkan pengembalian atau yang sering kita dengar dengan restitusi. Jadi, jika terjadi kelebihan bayar pajak, wajib pajak ini berhak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan tersebut. Wajib pajak juga mempunyai hak untuk mengajukan keberatan ataupun banding. Jadi jika wajib pajak tidak setuju dengan ketetapan pajak yang dibuat oleh Fiskus, WP dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan jika masih tidak puas juga dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Wajib pajak juga berhak untuk mengajukan pembetulan, pengurangan, atau penghapusan sanksi. Jadi wajib pajak ini bisa meminta kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memperbaiki kesalahan dalam surat ketetapan pajak atau menghapuskan sanksi administrasi jika ada alasan yang sah. Dan juga wajib pajak ini berhak atas kerahasiaan data perpajakan. Jadi data-data dan informasi dari wajib pajak ini bersifat rahasia dan wajib pajak ini berhak untuk meminta agar tidak membocorkan tentang data dan informasinya tadi kepada petugas pajak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kewajiban wajib pajak tadi. Yang pertama itu ada mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, mengisi dan menyampaikan SPT atau surat pemberitahuan secara benar, lengkap, dan juga tepat waktu, menghitung, membayar, dan juga melaporkan pajak yang terutang, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sesuai ketentuan peraturan perpajakan, memberikan data dan keterangan yang benar kepada Fiskus saat diminta dalam pemeriksaan, lalu menyimpan dokumen perpajakan dalam jangka waktu tertentu. Dan ini biasanya dalam jangka waktu 10 tahun. Dan yang terakhir ini untuk memenuhi pemeriksaan pajak dan ketentuan lain dalam Undang-Undang KUP. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih hak dan kewajiban dari Fiskus ataupun penagih pajak tadi. Yang pertama itu, Fiskus ini berhak melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak untuk menguji kepatuhannya. Dan juga Fiskus ini berhak menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP jika ada kekurangan bayar.
Eh, Fiskus juga mempunyai hak melakukan penagihan pajak dengan surat paksa jika wajib pajak tidak membayar. Selanjutnya, eh, hak dari Fiskus tadi ini untuk menjatuhkan sanksi administrasi atas pelanggaran kewajiban pajak. Dan yang terakhir, melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan. Adapun kewajiban dari Fiskus itu yang pertama pertama adalah memberikan pelayanan dan pembinaan kepada wajib pajak, merahasiakan segala informasi dan data wajib pajak, menerima dan memproses permohonan keberatan, banding, restitusi, dan juga pembetulan. Melaksanakan pemeriksaan pajak secara profesional dan juga sesuai dengan prosedurnya. Menegakkan peraturan perpajakan dengan adil dan juga tidak memihak. Dan yang terakhir, memberikan bukti penerimaan dan dokumen resmi kepada wajib pajak. Selanjutnya kita akan membahas tentang NPWP dan juga NPPKP. Jadi kita ketahui dulu NPWP ini adalah nomor pokok wajib pajak yang maksudnya adalah nomor identitas resmi yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan di Indonesia. Jadi dasar hukum dari NPWP ini adalah pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi NPWP ini berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yang seperti yang pertama itu untuk administrasi pajak, misalnya saat melaporkan SPT atau membayar pajak. Terus yang kedua itu ada sebagai syarat dalam eh, kegiatan ekonomi atau administratif. Contohnya itu kayak mengurus kredit di bank, membuat SIUP dan NIB, dan juga menjadikan rekanan pemerintah atau tender. Dan yang ketiga, untuk pengawasan oleh pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak agar pemerintah bisa memantau kepatuhan pajak seseorang atau badan usaha. Jadi kewajiban pemilik NPWP ini adalah melapor dan juga membayar pajak sesuai ketentuan, menyampaikan SPT tahunan, memberikan data yang benar kepada DJP, dan juga melaporkan perubahan data seperti alamat, pekerjaan, status usaha, dan lain-lain. Jadi jenis-jenis NPWP juga ada tiga. Yang pertama itu NPWP pribadi. Jadi NPWP pribadi ini adalah untuk orang pribadi kayak pegawai, wira swasta, freelancer, dan lain-lain. Dan juga NPWP badan. Jadi NPWP badan ini maksudnya untuk perusahaan ataupun untuk organisasi. Dan yang ketiga NPWP cabang. Jadi maksudnya itu adalah untuk unit usaha cabang dari perusahaan. Pembahasan yang selanjutnya ada tentang NPPKP. Jadi NPPKP ini adalah singkatan dari nomor pengukuhan pengusaha kena pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi dasar hukum dari NPPKP ini yaitu pasal 3A ayat 1 Undang-Undang PPN nomor 8 tahun 1983. Eh, Pengusaha yang sudah menjadi PKP wajib memungut, menyetor, dan juga melaporkan pajak pertambahan nilai atau PPN-nya atas penyerahan barang kena pajak atau BKP dan juga jasa kena pajak atau JKP. Jadi fungsi dari NPPKP ini sebagai identitas resmi pengusaha kena pajak atau PKP tadi. Selanjutnya untuk keperluan administrasi PPN, PKP wajib memungut PPN dari pembeli dan juga menyetorkannya ke kas negara. Yang terakhir, sebagai syarat untuk menerbitkan faktur pajak. Jadi hanya PKP yang memiliki NPPKP yang boleh membuat faktur pajak. Kewajiban dari PKP ini yang pertama memungut PPN dan juga PPNBM atas transaksi barang dan jasa kena pajak. Terus menyetorkan PPN ke kas negara, membuat dan melaporkan
faktur pajak, melaporkan SPT masa PPN setiap bulannya. Jadi kesimpulannya adalah eh, KUP ini merupakan dasar hukum yang mengatur segala hal umum mengenai perpajakan di Indonesia, dan juga WP ini berhak untuk mendapatkan pelayanan pengembalian pajak dan perlindungan atas kerahasiaan data, serta kewajiban untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan. Jadi Fiskus atau DJP ini memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan, penetapan, dan juga penagihan pajak, serta berkewajiban memberikan pelayanan yang adil, profesional, dan juga menjaga kerahasiaan data wajib pajak. NPWP ini berfungsi sebagai identitas resmi bagi setiap wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Dan yang terakhir itu ada NPPKP yang diberikan kepada pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP dan berfungsi sebagai identitas untuk melaksanakan kewajiban pajak pertambahan nilai atau PPN. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan selamat malam.